Kami siapkan diri kami untuk belajar bersama-sama. Tuhan tolong kami, memberikan kepada kami konsentrasi dan sukacita untuk bisa belajar, sehingga kami kembali diingatkan akan doktrin-doktrin dasar kekristenan, kami kembali disegarkan, dan lebih daripada itu kami bisa menjawab beberapa keberatan yang ditujukan kepada iman kekristenan. Berkatilah kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan saudara sekalian. Untuk seri Answering Islam, kita sudah masuk di bagian yang kelima ya. Kita masuk di bagian yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang penebusan dosa dan penyaliban. Ini dua hal yang seringkali dipertanyakan oleh kawan-kawan muslim ya. Masalah doktrin penebusan dosa dan masalah siapa yang disalibkan. Ya, dalam hal ini mereka memiliki pemahaman sendiri dan kemudian mempertanyakan akan kebenaran dari doktrin ini ya. Bahwa penebusan dosa itu menjadi hal penting di dalam kekristenan, tapi tidak demikian di dalam Islam ya. Bagi Islam penebusan dosa itu tidak ada dan tidak diperlukan. Tetapi justru dalam kekristenan itu adalah segala-galanya. Kalau tanpa itu kita semua pasti tidak akan bisa diselamatkan. Baik, untuk memperdalam kita akan langsung saja menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama begini. Konsep Islam atau kawan-kawan muslim, engkau harus berusaha mentaati hukum-hukum Allah dan berharap pada rahmat-Nya untuk mengampuni kegagalanmu. Jadi ada dua hal ya. Jadi harus berusaha taat, setaat-taatnya, tapi tetap mengharapkan rahmat atau anugerah Tuhan. Jadi dalam teologi Islam, kedua-duanya harus dilakukan. Jadi tidak sepenuhnya rahmat, tapi juga tidak sepenuhnya ketaatan. Harus dua-duanya. Manusia harus berusaha taat dan sekaligus memohon rahmat Tuhan yang mengampuni kegagalan. Bukankah dosa adalah perbuatan buruk yang harus diimbangi dengan perbuatan baik? Ini konsep umum mereka ya, bahwa untuk bisa terbebas dari dosa, bisa diselamatkan, maka tidak diperlukan penebusan dosa. Tidak diperlukan juru selamat. Karena konsep dasarnya manusia itu bisa taat dan bisa memohon akan rahmat Tuhan untuk mengampuni kegagalan. Dan Tuhan yang punya rahmat itu bisa mengampuni tanpa pengorbanan. Nah, dari beberapa poin ini kita sudah melihat ya bahwa sangat beda. Nah, pada waktu kita dipertanyakan masalah apa perlu Allah berkorban? Nah, bagaimana kita akan bisa menjawabnya saudara sekalian? Nah, tentang hal ini kita akan melihat 3 poin ya. Kalau kita bertemu dengan kawan-kawan muslim dan membicarakan, mereka menyatakan konsep keselamatan, ketaatan individu, tetap ada rahmat Tuhan dan juga mengandalkan perbuatan baiknya tanpa perlu penebusan dosa. Nah, kita bisa menjawab bahwa kekristenan bukanlah seperti itu. Ya, kita bisa mengungkapkan 3 hal penting. Yang pertama tentang total depravity, yang kedua tentang bagaimana perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan, dan bagaimana pentingnya penebusan. 3 hal ini adalah 3 hal yang sangat berbeda dengan teologi Islam. Ya. Ketika kita percaya adanya total depravity, mereka tidak percaya itu. Manusia bisa, tidak benar-benar rusak total. Pada waktu kita mengatakan tidak mungkin orang itu bisa selamat karena perbuatan baiknya, mereka akan mengatakan bisa.
Bahkan itu harus diusahakan. Dan pada waktu kita menyatakan bahwa kita bersandar pada penebusan Kristus, maka mereka mengatakan itu adalah hal yang tidak diperlukan. Itu doktrin yang salah, itu doktrin yang membuat Allah itu begitu lemah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita akan membahasnya? Ya, kita sampaikan surat tentang total depravity dan ini akan berpengaruh kepada satu kesimpulan karena adanya total depravity, maka tidak mungkin manusia itu bisa taat, bisa buat baik, dan bahkan karena itu bisa diselamatkan. Saya ulang ya, jadi salah satu perbedaan terbesar antara Islam dan Kristen adalah konsep tentang dosa dan dampaknya terhadap hubungan manusia dengan Allah. Menurut Alkitab, secara khusus Perjanjian Baru, dosa Adam itu bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum Allah, melainkan suatu tindakan pemberontakan yang menempatkan seluruh umat manusia dalam posisi berlawanan dengan Allah. Sehingga semua manusia secara natur berada dalam keadaan mati secara rohani di dalam pelanggaran dan dosa mereka. Nah, hal ini perlu diberitakan, kenapa? Karena di dalam konsep Islam, dosa Adam dan Hawa itu tidak diwariskan kepada semua keturunan. Mereka menyangkal dosa asal, dosa turunan, dosa waris. Sehingga di dalam konsep Islam itu bayi di dalam kandungan itu suci. Bagaikan kertas putih. Ya, tinggal nanti bagaimana menulisnya, kira-kira begitu. Ini sangat beda dengan kekristenan ya. Yang dimana kita berdasarkan firman Tuhan kita disadarkan bahwa dosa Adam dan Hawa tidak berhenti pada diri Adam dan Hawa. Tapi dosa itu kemudian secara langsung itu merupakan dosa seluruh keturunannya. Mengapa begitu? Karena Adam dan Hawa itu adalah wakil dari seluruh keturunannya. Adam dan Hawa itu wakil dari seluruh keturunan. Sehingga kalau mereka berdosa maka otomatis seluruh keturunannya itu berdosa. Karena mereka wakil. Nah, konsep ini tidak ada di dalam Islam. Karena itulah mereka mengatakan gak perlu penebusan, manusia bisa taat. Bisa. Bisa pilih yang baik, bisa pilih yang jahat, bisa taat kok. Karena tidak perlu penebusan. Sedangkan Kristen kita mutlak perlu penebusan karena total depravity. Dosa dan Adam dan Hawa itu tidak hanya bagi mereka berdua, tapi karena mereka wakil dari seluruh keturunan, maka semua keturunan Adam dan Hawa dipastikan berdosa. Memang bukan dosa aktual, bukan dosa yang dilakukan, tapi dosa namanya dosa asal tadi. Atau dosa warisan atau dosa turunan. Nah, kira-kira mana yang lebih sesuai fakta? Bahwa semua keturunan Adam dan Hawa itu mewarisi dosa Adam dan Hawa atau semua keturunan Adam dan Hawa itu lahir semua suci. Kira-kira berdasarkan fakta mana yang lebih cocok. Kita lihat Kejadian 6 ayat 5 ya tentang total depravity. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, perhatikan kalimat ini ya. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Tidak dikatakan sebagian kecenderungan kadang-kadang membuahkan kejahatan, tidak. Tapi segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ingat ini cara Allah memandang loh ya. Mungkin bagi manusia tidak jahat. Tapi bagi Allah mengabaikan Tuhan saja itu sudah jahat. Bagi manusia mungkin tidak ada kelihatan tindakan jahat. Tapi tidak mengandalkan Tuhan saja sudah jahat di mata Tuhan.
Jadi ini membicarakan total depravity. Juga Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan sebelum oek-oek itu ya. Di dalam kandungan sudah dosa. Loh emangnya janin di dalam kandungan sudah curi, sudah bohong belum? Tapi kalau dosa kenapa? Dosa asal. Dari Adam dan Hawa. Dosa aktualnya belum, tapi ada dosa asal. Dosa warisan, dosa turunan dari Adam dan Hawa yang mewakili mereka. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng semuanya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya ini sudah dua hal yang berbeda, sehingga kalau dalam konsep Islam manusia bisa mengusahakan ketaatan demi keselamatan, mengusahakan perbuatan baik untuk keselamatan. Di dalam kekristenan, no, sama sekali gak bisa, karena total depravity. Nah kembali ke tadi ya, saya sempat singgung ya, mana yang lebih faktual, bahwa manusia itu memang mewarisi dosa asal itu, atau manusia itu lahir suci. Baru mereka punya pilihan mau dosa atau tidak dosa. Mana yang lebih sesuai dengan fakta? Kita semua pernah bayi lah ya, pernah jadi anak-anak ya. Pertama kali kita bohong, siapa yang ngajarin kita bohong? Papa mama? Enggak lah. Tause? Enggak lah. Kenapa waktu kita kecil kita bisa bohong? Siapa makan es krim di kulkas? Bukan saya. Karena takut dicubit. Kok bisa bohong? Siapa yang ngajarin bohong? Tidak perlu diajarin. Sudah ada dosa asal, natur itu. Maka bukan seseorang melakukan tindakan dosa baru berdosa. Bukan. Justru karena naturnya dosa, maka manusia melakukan tindakan dosa. Waktu kita kecil, siapa yang ngajarin iri? Koko, Cece, Meme dibeliin mainan, kita tidak dibeliin. Wow, tarik perhatian, jungkir, guling-guling segala macam. Iri hati, siapa yang ngajarin iri hati? Tidak ada. Kok bisa iri hati? Natur dosanya. Dikandung sudah dosa. Sekali lagi ya, bukan karena kita melakukan tindakan dosa baru kita dikatakan berdosa. Bukan, justru karena kita berdosa, mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, dosa asal, ya, barulah kita melakukan dosa aktual. Jadi tindakan-tindakan dosa itu akibat dari natur keberdosaan. Nah yang semacam ini, itu akan membuat kita menyimpulkan tidak mungkin seseorang itu bisa diselamatkan dengan usaha ketaatannya. Tidak bisa. C. Baker mengatakan dosa itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan. Dosa itu adalah kondisi kita. Jelas ya. Ya. Sekarang kita lanjut tentang perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan ya. Untuk menjawab waktu kita dianggap doktrin penebusan itu tidak masuk akal, ya manusia itu bisa dengan perbuatan baiknya, kita bisa berargumentasi, memberikan penjelasan yang sangat baik untuk membuktikan bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Saya pikir ini bukan hal baru, jadi saya akan cepat aja di sini ya. Sekali lagi kita mesti kuat dan terus menyuarakan tidak bisa manusia itu diselamatkan karena perbuatan baiknya. Tadi sudah total depravity, sekarang kita masuk di beberapa argumentasi. Yang pertama, di luar Kristus sama sekali tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Ya, Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka hidup dalam daging artinya di luar Kristus. Tidak mungkin berkenan kepada Allah di dalam kacamata Tuhan. Di luar Kristus tidak ada yang dikenan oleh Dia. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Bagi orang yang tidak beriman, tidak ada yang suci. Jadi di luar Kristus tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Berbuat baik di hadapan sesama bisa, pasti bisa. Tapi untuk dinilai baik oleh Tuhan, tidak. Di luar Kristus, manusia adalah seteru Allah. Di luar Kristus, manusia hidup dalam daging. Di luar Kristus, manusia itu tidak beriman dan tidak diperkenan oleh Tuhan. Sehingga perbuatan baik tidak mungkin bisa menyelamatkan. Ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus dan dilakukan bukan karena hati yang mengasihi Yesus dan dilakukan bukan untuk kemuliaan Allah, pada dasarnya adalah ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan tanpa mempedulikan Allah. Bisakah perbuatan demikian disebut baik? Kalau kita yang menerima kebaikan, ya kita ngomong baik. Tapi waktu orang yang belum percaya Yesus, mereka mengabaikan Kristus, maka semua perbuatan baik mereka yang dilakukan tanpa mempedulikan Allah, tentu saja tidak bisa dikatakan baik. Ya, itu bagian yang selanjutnya. Lalu firman Tuhan itu memberikan gambaran yang menjijikkan tentang kehidupan manusia berdosa di hadapan Allah. Ini penting ya. Diberikan kepada orang-orang yang sangat mengandalkan perbuatan baik atau ketaatannya untuk diselamatkan. Firman Tuhan itu memberikan sekali lagi gambaran yang menjijikkan tentang kehidupan manusia berdosa di hadapan Allah. Kalau dosanya di hadapan manusia ya, mungkin orang lihatnya tidak terlalu menjijikkan. Karena sama-sama orang berdosa. Orang berdosa, lihat dosanya orang lain yang dianggap biasa. Ya karena sama-sama dosa. Tapi berbeda waktu Tuhan melihat kehidupan orang berdosa. Akan sangat beda sekali. Karena dia mulia, suci, sempurna. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah Allah itu memandang kesalehan manusia. Ini belum ngomong Allah memandang dosa loh ya. Allah memandang kesalehan manusia itu seperti apa sih Allah mandangnya itu? Yesaya 6:4 ayat 6 bagian A. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yang ngomong ini nabi loh ya. Yang ngomong ini nabi. Dan dia mengakui semua kesalehan nabi di hadapan Allah itu bagaikan kain kotor. Bukan sebagian kesalehan. Semua kesalehan, bukan hanya kebaikan ya. Tapi segala kesalehan seorang nabi itu bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Kita lihat nabi yang saleh, kita mungkin akan mengatakan, wah luar biasa saleh. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Dia tidak pernah silau dengan kesalehan para nabi. Di hadapan Allah, kesalehan nabi itu hanya kayak kain kotor. Kain kotor itu kayak seperti apa sih? Ya, kayak kain kena oli kira-kira begitu ya. Bersihin motor, lap, ganti oli, lap, pakai kain. Kesalahan Nabi kayak begitu loh di hadapan Allah. Loh, kok sebegitunya sih? Yo ingat tuh, ini perbandingan antara Nabi sama Allah soalnya. Kalau dibandingkan Nabi dengan orang berdosa, kesalahan Nabi itu dibagikan bintang. Kalau kesalahan Nabi dibandingkan dengan
kesalahan nabi yang lain ya mungkin sama lah ya, sama cemerlang ya. Tapi kesalahan nabi dibandingkan Allah yang maha sempurna, gak ada apa-apanya. Malah bagikan kain kotor saja. Di sini kita belajar hal penting. Jangan pernah kita membanggakan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini rajin pelayanan, tidak seperti yang lain. Tuhan, aku ini buat dosanya sedikit, tidak seperti si A, si B, si C. Gentar kita ngomong gitu sama Tuhan. Nabi aja kayak gombal di hadapan Tuhan kesalahannya. Justru dengan lihat ini kita hanya bisa merendahkan diri. Tidak ada apapun dalam diri kita yang bisa membuat Tuhan terpesona. Tapi kalau dia bisa memperhatikan kita itu benar-benar anugerah saja. Kasih karunia saja. Nah, bisa perhatikan ya, salehnya Nabi aja kayak kain kotor. Kalau begitu bagaimana gambaran tentang dosa manusia? Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka seperti cemar kain di hadapanku. Kalau salehnya Nabi itu kayak kain kotor di hadapan Tuhan, maka dosa dari orang berdosa di pemandangan Tuhan itu bagaikan cemar kain. Apa cemar kain ini? Waktu dulu para wanita, waktu datang bulan belum ada pembalut ya, yang dipakai kain. Nah, cemar kain adalah kain bekas dari datang bulan wanita. Seperti itulah Tuhan memandang dosanya orang-orang berdosa. Nah, berdasarkan itu, coba renungkan. Dengan demikian firman Tuhan menggambarkan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Dan menggambarkan dosa atau kejahatan kita seperti cairan yang dikeluarkan oleh seorang perempuan pada saat mengalami datang bulan. Merupakan kesalahan besar untuk berpikir bahwa dengan hal-hal menjijikan itu kita bisa layak untuk masuk surga. Nah, hal ini yang kita bisa sharingkan kepada kawan-kawan muslim waktu lagi ngobrol tentang bagaimana diselamatkan. Mungkin mereka mengungkapkan, kami tak perlu penebusan dosa. Kami manusia bisa taat, bisa buat baik. Kami bisa meminta rahmat Tuhan untuk mengampuni kami. Maka sampaikanlah ini. Sampaikanlah bagaimanakah Tuhan itu memandang kesalehan, bagaimana dia memandang dosa dari orang-orang berdosa. Ya, tentu saja yang sudah belajar bisa sampaikan juga itu ya, telur busuk. Bisa sampaikan juga tentang tuntutan Allah yang sempurna. Bahwa untuk keselamatan tidak cukup berbuat lebih baik. Tapi harus sempurna, tidak boleh ada satu dosa pun. Itu cukup baik juga untuk disampaikan. Untuk membuat mereka berpikir tentang pengandalan mereka pada perbuatan baik atau amal. Ya. Nah, kita bisa tambahkan begini, seandainya pun bisa berbuat baik, maka perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Jadi tentang kebenaran perbuatan baik tidak mungkin bisa menyelamatkan, kita sampaikan manusia itu gak bisa berbuat baik. Salehnya aja kain-kain kotor kok, dosanya kayak kain cemar begitu kok, gak bisa. Kita bisa mengatakan seandainya pun bisa berbuat baik di hadapan Allah, itu pun tidak bisa menghapuskan dosa. Ya, untuk hal ini kita lagi-lagi bisa mengutip ilustrasi di dalam ya tentang perampok bank itu. Ya. Salah, tetap salah dan harus dihukum. Tidak peduli dia berbuat baiknya seperti apapun ya. Galatia 2 ayat 16 dan 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, ini adalah ayat yang menekankan bahwa tak mungkin seseorang dibenarkan karena hukum Taurat atau karena kebaikan atau karena ketaatan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan penebusan dosa? Waktu kawan-kawan muslim itu menyingkirkan penebusan dosa dari kebenaran, maka kita bisa menjawabnya bahwa justru itulah yang manusia berdosa itu perlukan. Bahwa penebusan dosa itu sangat kental di dalam Alkitab. Itu kita bisa lihat dari beberapa ayat ini, ya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 adalah nubuat tentang penderitaan Kristus. Dan semua ayat-ayat itu membicarakan penggantian, penebusan. Kita yang salah, tapi Yesuslah yang dihukum menggantikan, menebus kesalahan kita. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, kita mesti memiliki pemahaman yang penting ini. Kita membutuhkan penebusan dosa. Kalau tidak, maka kita tidak bisa diselamatkan. Nah, seringkali kawan-kawan muslim kemudian dalam tanda kutip ya meremehkan akan kebenaran ini dan mengatakan begini. Emangnya Allah itu kurang kuasa kah untuk mengampuni orang? Kok sampai harus korbankan dirinya? Maka mereka mengatakan Allah itu maha kuasa. Dia pasti bisa mengampuni manusia. Tanpa pengorbanan kayak begitu, buat apa itu? Itu cuma menandakan Allah yang lemah. Allah yang kuat, maha kuasa, dia bisa mengampuni manusia dengan rahmatnya. Manusia yang berdosa tinggal datang sama Tuhan, mohon pengampunan, maka Tuhan yang penuh kasih, yang maha besar, bisa memberikan pengampunan itu. Setuju? Setuju? Allah itu maha besar, maha kuasa, sekaligus maha murah hati, maha pengampun. Maka dia bisa mengampuni seseorang yang datang kepada dia tanpa dia perlu mengorbankan dirinya. Amin. Iya. Masalahnya banyak orang Kristen yang mengaminkan itu. Karena saya pernah tanya ke beberapa ya. Allah maha besar, ya. Maha kasih, ya. Maha pengampun, iya. Jadi dia bisa mengampuni orang tanpa perlu korbankan diri, bisa. Ya konsepnya sama dengan Islam kalau begitu. Tidak perlu penebusan, tidak perlu pengorbanan. Allah maha besar, maha kasih, maha pengampun, maha baik. Ya tapi ada satu yang dilupakan dalam bagian itu, yaitu maha adil. Itu yang sering kali dilupakan. Allah itu maha adil juga. Nah, pada waktu kita ketemu dengan kawan-kawan muslim yang mengatakan penebusan dosa itu tidak perlu, itu cuma cerita Allah yang lemah. Jangan lupa untuk ngomong, Allah itu bukan hanya maha kuasa, bukan hanya maha baik, bukan hanya maha kasih, maha pengampun, tapi dia juga maha adil. Itu poin penting sekali untuk bisa mencerahkan. Nah, bisa ceritakan Samila juga, ya. Itu cerita yang baik, ya, yang bisa membukakan mata bahwa tidak bisa hanya
Maha Kasih, lalu kemudian mengampuni orang bersalah begitu saja. Nggak bisa. Nggak usah ceritain ya, atau ceritain lagi. Untuk seorang mama yang sudah mencuri, yang sudah mendapatkan ancaman hukuman 50 kali cambuk, sang jenderal. Tentu saja meskipun dia Maha Kasih, dia bisa bebaskan mamanya begitu saja. Karena dia adil, hukuman harus tetap dijalankan. Maka yang dilakukannya adalah dia mengorbankan dirinya. Dengan cara itulah mamanya bisa bebas. Nah, cerita semacam ini ada cerita yang memang mencerahkan ya. Seringkali orang berpikir ya seperti tokoh kakek itu ya, Allah itu Maha Kasih pasti mengampuni, Maha Kasih pasti mengampuni, Maha Pengampun pasti mengampuni. Ceritakan tentang keadilan Allah dan bagaimana itu dalam tanda kutip ya mengharuskan dia untuk mengorbankan dirinya. Dia mengasihi, tidak mau menghukum, tapi dia adil, hukuman harus dijalankan. Maka harus ada pengorbanan. Disinilah penebusan Kristus menjadi mutlak adanya. John Stott, hakikat dosa adalah manusia menempatkan dirinya menggantikan Allah. Sedangkan hakikat keselamatan adalah Allah menempatkan dirinya menggantikan manusia. Justru dengan pengorbanan Allah yang menjadi manusia dalam Kristus, itu bukan menceritakan Allah yang lemah. Justru menceritakan Allah yang maha kuat. Yang semua sifat-sifatnya menyatu dan tidak dilanggar sama sekali. Maha kuasa, maha kasih, maha adil dan semuanya menyatu di dalam penebusan yang sempurna itu. Tanpa pengorbanan, tanpa penebusan, lalu kemudian Allah bisa mengampuni orang, maka ada satu sifat yang hilang tadi, keadilan. Kalau Allah kehilangan satu sifat saja dalam tindakannya, maka harusnya dia berhenti jadi Allah. Karena Allah tidak boleh itu dalam melakukan satu keputusan tindakan, itu melanggar satu sifatnya. Itu semua sifat menyatu. Sehingga ditanya, seringkali orang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik. Bisakah Allah menciptakan sebuah batu yang besar yang tidak bisa diangkatnya? Bisa enggak? Allah menciptakan batu yang besar sampai dia sendiri tidak bisa angkat. Jawabannya bisa atau enggak? Jawabannya tidak bisa. Loh, kalau begitu Allah tidak maha kuasa dong. Allah tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya. Mana ada batu yang tidak bisa Allah angkat? Jadi termasuk begitu, bisakah Allah mengampuni orang berdosa tanpa dia mengorbankan dirinya? Tidak bisa. Bukan karena dia kurang maha kuasa, bukan karena keadilannya menuntut pengorbanan. Bukan karena dia kurang kasih, bukan karena keadilannya menuntut adanya penebusan. Maka di sini penebusan menjadi sentral sekali, ya. Sentral sekali. J. Becker, jika kita tidak memahami salib, kita melihat bahwa Allah memenuhi keadilannya sendiri. Jika kita memahami salib, kita melihat bahwa Allah memenuhi keadilannya sendiri untuk membenarkan orang yang berdosa. Seringkali kita itu saking seringnya diberitakan Allah mengampuni, Allah mengampuni, Allah mengampuni, lalu kita menganggap itu remeh sekali. Oh ya kan dia maha kasih, ya. Wajar dia ngampunin. Kita lupa loh bahwa pengampunan itu diberikan dengan harga yang sangat mahal. Pengampunan yang diberikan itu diberikan dengan nilai yang begitu luar biasa sekali. Ya. Sehingga kalau kita menganggap pengampunan Allah itu biasa, ya kita tidak ngerti penebusan.
Kalau kita merendahkan pengampunan Tuhan ya mungkin kita pikirnya, oh ya dia kan maha kasih, maha pengampun ya, wajar aja. Enggak, dia maha adil. Dan untuk mengampuni kita, tidak bisa tidak, harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan. Bukan Allah kurang maha kuasa, bukan karena dia kurang kasih, bukan. Tapi dia maha suci, maha sempurna, maha adil. Ini perlu juga disuarakan di dalam kekristenan. Karena saya menduga banyak orang Kristen yang menganggap remeh namanya pengampunan Tuhan. Kenapa anggap remeh? Karena ya tadi, lupa bahwa pengampunan bisa ada karena pengorbanan. Yang dimana pengorbanan tuh habis-habisan tuh Tuhan kerjakan. Habis-habisan dia kerjakan. Maka untuk mereka yang menganggap penebusan dosa itu dianggap tidak masuk akal, dianggap Allah lemah. Kita ingat 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib penebusan Yesus seringkali memang dianggap bodoh. Masa sih Allah itu perlu berkorban? Gak bisa kan dia cuma ngampuni? Ya bagi orang yang akan binasa ya pasti mikirnya begitu. Tapi bagi kita yang diselamatkan justru kita mengagumi akan penebusan, akan salib itu. Karena di sanalah kita lihat akan kemuliaan kasih keadilan Allah yang menyatu demikian rupa. Ya. Menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Baik itu yang pertama ya tentang penebusan di mana tentu saja mereka menolaknya, menganggap itu menandakan kelemahan Allah. Ya sekali lagi kita bisa mengatakan justru itu diperlukan manusia untuk keselamatannya. Kita bisa share tentang total depravity, kita bisa share tentang kebaikan tidak mungkin bisa menyelamatkan, kita bisa share tentang Allah itu tidak mungkin bisa mengampuni tanpa berkorban. Ya sekiranya itu bisa menjawab akan keberatan atau bahkan hinaan mereka tentang penebusan Kristus. Ya. Kan kalau di gambar-gambar diapakan seringkali dihina ya. Yesus yang berkorban itu seringkali dihina. Dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar, sangat-sangat merendahkan, itu seringkali seperti itu. Ya. Yang kedua, jika Kristus telah mati untuk semua dosamu, masa lalu, sekarang, dan masa depan, maka kamu bisa buat dosa dong. Makanya tuh dunia barat sekarang rusak. Ya, kamu cuma perlu meminta pengampunan dan langsung mendapatkannya. Kami Muslim tidak akan pernah percaya ini terlalu mudah. Jadi bahkan mereka memiliki satu kesimpulan yang keliru. Karena dalam iman Kristen, semua dosa orang berdosa dihapuskan hanya dengan percaya pada Kristus yang sudah menebus. Itu kemudian disimpulkan itulah yang membuat orang Kristen jadi rusak hidupnya. Karena semua dosanya sudah beres. Oh makanya orang Kristen bebas berbuat dosa. Karena dosa masa lalu hari ini dan yang akan datang semua sudah beres kok. Makanya dunia barat rusak tuh. Akibat ajaran Kristen begitu. Ya tapi kan tujuan ini tidak sesuai fakta. Kekristenan di barat rusak bukan karena efek dari percaya pada penebusan Kristus. Justru karena mereka meninggalkan Kristus. Jadi faktanya bukan seperti itu. Bukan karena percaya penebusan Kristus sempurna, lalu kemudian gereja di barat itu hidupnya rusak. Bukan.
Gereja Barat mengalami krisis justru karena mereka yang meninggalkan Kristusnya. Nah, bagaimana untuk menanggapi dalam tanda kutip ya tuduhan semacam ini? Kalau orang diberikan kebenaran, percaya Yesus semua dosamu beres. Dosa masa lalu, dosa hari ini, bahkan dosa sampai nanti kamu mati, sudah selesai semua. Itu pasti akan membuat kamu akan hidup ngawur. Nah, bagaimana menghadapi dugaan atau tuduhan yang semacam ini? Apa kelemahan dari tuduhan semacam ini? Kelemahannya adalah mengatakan bahwa waktu percaya Yesus semua dosa sudah beres, maka disimpulkan bebas berbuat dosa. Kelemahannya adalah mereka tidak memahami bagaimana keselamatan Allah yang diberikan itu bersifat total dan menyeluruh. Mereka hanya berhenti di satu poin logika. Kalau dosamu semua sudah beres, ya kalau begitu kamu bebas berbuat dosa dong. Hanya berhenti di poin logika itu. Padahal keselamatan di dalam iman Kristen tidak semacam itu. Bahwa waktu seorang percaya pada Kristus dan karena dia percaya maka mengakibatkan semua hukuman dosanya beres. Percaya itu tidak hanya mengubahkan status. Tapi percaya itu mengubahkan hidup. Nah tentu ini tidak mereka pahami. Tapi ini yang kita perlu pahami. Waktu seorang Kristen percaya pada Kristus, dia menerima dampak dari iman dan percayanya, semua dosanya semua sudah beres. Tapi ingat itu bukan hanya mengubahkan statusnya, tapi itu mengubahkan hidupnya. Ini akan jelas kalau kita kembali mengingat ordo keselamatan, ordo salutis itu ya. Dari orang berdosa dipilih, kemudian dilahirbarukan, kemudian mendengar Injil, beriman, dan seterusnya, pengudusan, dan seterusnya, ketekunan, dan seterusnya, sampai pemuliaan. Ini menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Yang artinya, kalau orang itu benar-benar percaya pada Kristus, maka tentu dalam hatinya tidak akan ada seperti yang dituduhkan tadi. Wah kalau gitu bebas dong buat dosa. Tidak. Kalau benar-benar loh ya, hatinya percaya pada Kristus. Karena ada hidup yang diubahkan. Ada beberapa hal yang kita perlu renungkan kembali. Akibat penebusan. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita mengalami penebusan. Yang kita alami adalah kita itu mati terhadap dosa dan kita diarahkan hidup bagi Allah dalam Kristus. Nah ini yang kita juga orang Kristen perlu tahu ya. Jadi waktu kita menyatakan aku percaya pada Kristus, aku menerima penebusannya, pada waktu itu sebenarnya kita mengalami mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Inti argumen Paulus di sini adalah bahwa mereka yang percaya pada Kristus dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Kristus mati untuk menaklukkan baik kesalahan maupun kuasa dosa dan bangkit untuk memberikan kuasa hidupnya kepada semua yang mengikut dia. Sehingga orang percaya itu mengidentifikasikan diri dengan kematian Kristus terhadap dosa dan menjadi hidup bagi Allah serta kepenuhan kebenarannya. Tidak seorang pun dapat menerima pengampunan Allah dalam Kristus tanpa memiliki keinginan untuk bertobat dan diubahkan menjadi serupa dengan Allah dalam kebenaran. Paketnya adalah kalau orang itu benar-benar percaya pada Kristus sungguh-sungguh, dia mengalami penebusan, pengampunan semua dosa, tapi tidak berhenti di sana, akan lanjut pada kerinduan hatinya untuk hidup bagi Tuhan. Ada kerinduan hatinya untuk kemudian menjadi hamba kebenaran. Itu paket yang pasti terjadi, yang dialami oleh orang yang sungguh-sungguh percaya. Memang ada problem, orang yang mengaku percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya,
Maka bisa aja dari mulutnya dia mengaku percaya Yesus tapi tidak dengan hatinya, maka hidupnya tetap hidup dalam dosa. Tapi itu tidaklah mewakili dari yang sejati. Kalau yang sejati itu benar-benar percaya dan dia bukan hanya mengalami pengampunan tapi juga mengalami hidup yang diubahkan. Beralihlah kecenderungan hatinya. Itu menjadi hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kebenaran ini harus mengkoreksi kita. Bagaimana hidup kita? Kita yang mengaku percaya, kita yang mengaku jadi orang Kristen, ada enggak kerinduan hati kita untuk hidup bagi Tuhan? Kalau tidak ada sama sekali untuk hidup bagi Tuhan, pertanyakanlah imanmu. Karena iman sejati akan bukan hanya mengubahkan status, tapi juga mengubahkan hati kita. Kasih karunia itu tidak statis. Kasih karunia itu dinamis. Dalam rangka juga mengubahkan akan kecenderungan hati kita. Tentang kasih karunia, Paulus dengan sangat jelas itu ya seringkali kita bahas ya. Karena kasih karunia aku telah bekerja lebih keras dan sebagainya, tapi bukan aku melainkan kasih karunia Allah. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang di dalam hidupnya tidak ada sama sekali keinginan hidup bagi Tuhan, maka pengakuan kekristenannya perlu dipertanyakan. Karena itu satu paket kok. Dari hamba dosa, percaya Yesus, tidak berhenti di situ, akan jadi hamba kebenaran. Hidup yang mau mengabdi kepada Tuhan. Itu dampak dari iman yang sejati. Lalu untuk menanggapi bahwa kalau gitu enak buat dosa dong, kan Yesus semua sudah mengampuni. Nah ini perlu disampaikan juga. Bahwa penebusan Kristus itu bukan hanya punya akibat pengampunan, tapi juga punya kuasa. Apa kuasanya? Bahwa kasih karunia Allah itu membebaskan orang percaya dari kuasa dosa. Jadi tuduhan kepada orang Kristen, wah kamu enak betul ya, percaya Yesus semua dosamu beres. Kalau gitu kamu bebas buat dosa dong. Kita mengatakan tidak begitu. Waktu kami orang Kristen kami percaya pada Yesus, kami bukan hanya menerima secara objektif pengampunan dosanya, tapi kami juga mengalami hati yang diubahkan. Kami punya kuasa untuk berperang melawan dosa. Ini yang perlu disampaikan. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Orang percaya diberikan kuasa, diberikan hati untuk Tuhan, dan diberikan kuasa untuk melawan dosa. Jadi kesimpulan mereka kalau percaya Yesus semua dosa diampuni, maka orang Kristen bebas berbuat dosa, itu menjadi tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya. Karena sekali lagi bukan hanya hal objektif yang diterima pengampunan, tapi juga ada hati yang diubahkan untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan diberikan kuasa untuk hal itu. Dan kita bisa sampaikan bahwa penebusan memang punya akibat, punya kuasa, tapi juga ada tujuannya. Orang Kristen ditebus waktu dia percaya, itu tujuannya untuk pengudusan dan berbuat baik. Nah ini tentu akan menggugurkan kecurigaan. Wah kok enak betul ya percaya Yesus semua dosa diampuni, kalau gitu bebas buat dosa dong. Mereka lupa paketnya. Ini paket lengkap soalnya. Percaya diampuni untuk apa? Untuk dikuduskan, untuk berbuat baik. Itu satu paket yang nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kecurigaan dan tuduhan semacam itu tidak bisa diterima ya. Iman kepada Yesus bukan hanya membawa pengampunan dosa, tetapi juga memberikan kuasa untuk mengalahkannya dalam kehidupan kita. Seperti yang Paulus tuliskan di surat yang lain, Yesus datang bukan hanya untuk menebus kita dari segala kejahatan, tetapi juga untuk menguduskan
bagi dirinya suatu umat yang rajin berbuat baik. Kawan-kawan muslim itu pasti seperti tadi ya, terlalu gampang, kami tidak mau kayak begitu. Kami mau usaha taat, mau usaha buat baik supaya memperoleh keselamatan itu. Ya kita bisa ngomong, ya tadi ya, kita bisa paparkan, tidak mungkin bisa, sambil kita balikkan. Kami juga berusaha berbuat baik. Tapi bukan untuk keselamatan, tapi untuk menggenapi tujuan dari keselamatan itu. Pengudusan perbuatan baik adalah tujuan dari penebusan. Lalu bagaimana menanggapi tuduhan kok gampang banget ya? Kok gampang banget diampuni ya? Kok gampang banget diselamatkan ya? Cuma percaya, kok gampang banget? Kita mau jawab bagaimana? Itu gak mungkin ajaran Tuhan, itu terlalu gampang. Kita bisa ngomong begini, itu bisa jadi gampang karena Allah sudah bersusah payah lebih dulu. Keselamatan bisa menjadi mudah karena Kristusnya sudah berjerih lelah tidak karu-karuan. Tapi sebenarnya kita bisa jawab begini, tidak gampang juga kok. Buktinya kamu tidak percaya. Percaya Yesus gak mudah, sampai bilang mudah. Ternyata banyak orang tidak mau percaya kok. Karena hanya orang yang diberikan anugerah baru bisa percaya. Jadi tidak gampang juga. Itu dalam itu ya, dalam segi itu. Tapi di dalam masalah mudah atau tidak mudah, ya kita bisa ngomong, bisa kelihatan mudah karena Allahnya sudah repot-repot tidak karu-karuan. Ya, Yesusnya sudah berjerih lelah tidak karu-karuan. Sehingga keselamatan itu dalam tanda kutip bisa begitu sederhana. Yaitu hanya dengan percaya kepada Dia. Ya. Yang berikutnya, mereka mengatakan aneh jika kamu mengatakan keselamatan datang melalui iman kepada Yesus. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan bahwa jika seseorang ingin memperoleh hidup kekal, ia harus mentaati perintah Allah. Itulah tepatnya yang diajarkan Islam. Emangnya adakah di Alkitab Yesus itu mengajarkan kalau kita mau hidup kekal harus mentaati perintah Tuhan? Ada enggak ayatnya di Alkitab? Ayo, apakah ada dalam Alkitab Yesus mengajarkan kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus mentaati perintah-perintah Allah? Ada atau tidak ayatnya? Dan ternyata ada. Ada ayatnya. Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayo, yang ngomong siapa ini? Yesus. Dia ngomong kepada siapa ini? Orang muda yang kaya. Yesus ngomong, jika kamu ingin masuk hidup kekal, turutilah segala perintah Allah. Wah, maka kawan-kawan muslim ngomong, loh ini ajaran Yesus nih. Ajaran Yesus itu. Yesus sendiri ngajarin untuk selamat harus mentaati perintah Allah. Jadi keselamatan karena iman itu bukan perintahnya Yesus, itu perintah Paulus itu. Paulus. Gimana? Setuju dengan perkataan Yesus? Jadi untuk hidup kekal harus mentaati perintah? Iya. Perkataan Yesus ini benar atau salah sih? Benar toh?
Jangan ragu. Benar. Bahasa aslinya juga sama ngomong begitu. Yesus ngomong, kalau kamu ingin masuk hidup kekal, turutilah segala perintah Allah. Dan ini benar, jangan ragu. Jadi kalau ada orang yang ingin masuk surga, bisa dengan berbuat baik. Bisa atau enggak? Bisa. Asalkan apa? Menuruti semua perintah Allah tanpa pernah gagal satu kali pun. Pasti selamat. Masalahnya ada yang sanggup enggak? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jangan bimbang imannya loh saudara ya, jangan bimbang imannya loh ya. Jadi bisakah orang itu, atau mungkinkah orang diselamatkan dengan perbuatan baik? Mungkin atau bisa dengan catatan harus sempurna dalam ketaatannya. Ya sebenarnya ya tidak ada yang akan bisa sanggup untuk itu kan. Tidak ada yang sanggup untuk itu. Kalau begitu sebenarnya apa yang ingin Yesus omongkan dengan ini? Apakah benar Yesus itu tidak mengajarkan penebusan? Jadi dia itu mengajarkan benar-benar keselamatan karena perbuatan baik. Tidak, saudara, tidak. Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 10 ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau ingin hidup kekal dengan taat, silahkan dengan catatan tidak boleh gagal satu bagian pun. Mau hidup kekal tanpa Yesus silahkan asal memenuhi syaratnya. Bisa taat sempurna tanpa gagal satupun. Di bagian lain Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi supaya tidak terkutuk harus setia melakukan semuanya. Jadi mau masuk surga tanpa jalur Yesus silakan, pakai jalur ketaatan silakan, asalkan bisa. Jadi dalam hal ini Yesus tidak mengajarkan keselamatan melalui ketaatan, tidak. Justru waktu Yesus mengatakan itu ya, kalau kamu ingin hidup kekal, taati segala perintah Allah. Itu di balik kata-kata itu Yesus ingin mengajarkan apa? Kamu tidak akan bisa. Jadi Yesus tidak mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, bukan, tapi untuk menyatakan, menyadarkan pemuda itu bahwa tidak mungkin kamu bisa punya hidup yang kekal dengan usahamu sendiri. Kalau kita lihat baca ayat berikutnya itu ya, pemuda itu kan tanya, perintah mana? Wah, gaya banget ya. Perintah mana? Yesus kasih tahu, ini. Oh, aku sudah melakukan semuanya. Sombong banget. Itu pengakuan sepihak dari dia ya. Lalu Yesus ngomong apa? Oke, sekarang jual hartamu, kasih sama orang miskin, kemari dan ikut aku. Langsung ketahuan, ketahuan kebohongannya. Dia mau jual enggak? Dia mau bagi orang miskin enggak? Enggak, dia rasa sayang sekali ya, kecewa aku, pergilah. Nah, hatinya kelihatan. Padahal seluruh hukum Taurat itu tersimpulkan dalam dua hukum. Kasih Tuhan, kasih sesama. Pemuda ini ngomong, aku sudah lakukan semua hukum. Itu mau kamu pembualan. Terbukti apa? Lu kamu tuh mengasihi sesama aja enggak kok. Mengasihi Allah aja enggak, kamu mengasihi dirimu. Kamu ngomong mentaati hukum, omong kosong kamu. Jadi Yesus itu membuka ya bahwa apa yang dianggap pemuda ini taat sebenarnya tidak taat sama sekali. Jadi ayat ini waktu diberikan oleh kawan muslim
Kita jelaskan seperti itu. Waktu Yesus ngomong kepada pemuda itu, bukan mengajarkan keselamatan karena ketaatan, itu justru menyadarkan pemuda itu bahwa tidak mungkin dia bisa selamat karena ketaatannya. Terbukti, dia pergi. Ya, justru karena tidak mungkin ada manusia yang bisa diselamatkan karena ketaatan, maka penebusan menjadi satu-satunya solusi. Waktu orang berdosa benar-benar dalam kondisi terkutuk dan tidak mungkin bisa selamat, maka penebusan itu menjadi satu-satunya solusi. Dan Yesus sendiri mengajarkan bahwa dia datang untuk menebus. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sendiri ngomong, dia datang untuk menjadi tebusan, untuk menebus. Yohanes 6 ayat 51. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dagingnya, tubuhnya. Ya, ini membicarakan tentang penyiksaannya untuk menebus. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya. Ya. Ini penebusan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Yesus mengambil roti dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lalu ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Harus ada penebusan, harus ada pengorbanan untuk terjadi pengampunan dosa. Jadi tidak benar Yesus mengajarkan pengampunan dosa bisa tanpa penebusan. Tidak benar bahwa Yesus mengajarkan keselamatan karena ketaatan. Tidak. Justru Yesus mengajarkan manusia tak mungkin bisa taat untuk keselamatannya. Karena itulah dia datang untuk menebus manusia-manusia yang tak bisa itu. Ya. Baik. Ini di slide 31 masih ada 53 slide. Kita cukup dulu aja ya. Kita sambung Kamis depan. Ini kita masih belum bahas tentang penyangkalan mereka terhadap Yesus yang disalibkan ya, tapi itu nanti Kamis depan aja. Oke, saya berhenti di sini masalah penebusan, penyaliban nanti kita bahas di Kamis depan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya minimal kita tahu sudah gambarannya ya. Jadi dari kawan-kawan Muslim, Islam, ya kita sudah tahu frame-nya mereka bahwa penebusan itu tidak diperlukan karena bagi mereka manusia itu tidak rusak total. Karena tidak rusak total dia bisa taat demikian rupa, bisa berbuat baik untuk mengusahakan keselamatan itu. Nah, ini tentu kontra dengan doktrin Kristen ya, dengan total depravity-nya. Lalu kita juga melihat bahwa di dalam konsep mereka Allah itu maha besar, maha pengampun, jadi bisa mengampuni dengan rahmatnya tanpa pengorbanan. Tapi kita sudah lihat itu tak mungkin, ya dilihat dari iman Kristen tak mungkin bisa, karena Allah bukan hanya besar, bukan hanya maha besar, maha kasih, maha pengampun, tapi dia juga maha adil dan itu mengharuskan pengorbanan. Itu dua bagian yang bertentangan. Dan kita sudah lihat tadi ya satu ayat yang dipakai seolah-olah Yesus mengajarkan keselamatan karena ketaatan, justru sebaliknya Yesus ingin menyadarkan tak mungkin bisa selamat karena ketaatan. Oke, kalau tidak ada mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk waktu belajar malam hari ini. Dan biar apa yang kami pelajari mengingatkan kami kembali bagaimanakah kami diselamatkan. Bukan hanya tentang Allah yang maha kasih. Bukan hanya tentang Allah yang maha kuasa. Tapi tentang Allah yang maha adil. Yang untuk mengampuni kami, menyelamatkan kami. Telah mengorbankan dirinya
habis-habisan untuk kami. Betapa mahalnya ya Tuhan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur. Karena tanpa penebusan-Mu, kami semua binasa. Ajari kami benar-benar menghargainya setinggi mungkin ya Tuhan. Akan penebusan-Mu di kayu salib itu. Meskipun dunia menganggapnya sebagai kebodohan. Tapi sesungguhnya itulah kekuatan-Mu yang menyelamatkan kami. Karena kami sadar kami orang berdosa. Yang tak mungkin sanggup menyelamatkan diri kami dengan segala ketaatan kami. Kami bergantung sepenuhnya pada penebusan Kristus yang sempurna. Dan bagi kami yang sungguh-sungguh mengalami penebusan itu, ya Tuhan, gairahkan kami kembali untuk hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan bagi kami. Dan biarlah pelajar malam ini juga boleh menolong kami memberi jawab atau memberitakan Injil. Menyatakan bahwa bukan karena kebaikan, melainkan hanya karena Kristus yang berkorban saja yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Terima kasih doa kami tutup dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.